Dibisikkannya ke telinga ibu, mana surat tanah. Dibisikkannya nanti ke telinga bapak, ya mana STNK BPKB. Wabarakatuh. Lupa pula apa nak disampaikan. Apa kabar ibu-ibu, sehat semua? Bapak-bapak sehat? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantung sehat? Masya Allah, alhamdulillah. Kalau tuan memakai katun, jangan dipakai memetik padi. Aku tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak Rosidi. Banyak betul pantun Pak Rosidi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bernaung di bawah pohon yang rindang, itu kita bukan main sedap. Daunnya yang rindang tempat berlindung, batangnya tempat bersandar, akarnya tompek awak berselo. Betul apa betul? Apa maksud Ustaz? Aku kerokan sampai kotor-kotor berkali-kali sudah lama. Tapi dulu aku datang surang. Jangankan harimau, kucing pun datang. Tapi begitu datang dengan pohon yang rindang, Masya Allah, tabarakallah, datang disambut dengan sorban. Rupanya sorban aku yang lama tidak laku lagi, diganti. Sebelah kanan istana kerajaan Rokan, sebelah kiri harimau Rokan. Kalau bahasa kampungnya Tiger Van Rokan. Lalu kemudian disambut pula dengan silat. Rupanya sekali pukul kono kepala tukang silat, dipogangnya gitu. Asli pedang, bukan main-mainan, luar biasa. Lalu kemudian pula sampai di muka tanah lapang disambut dengan ibu-ibu grup rebana. Bayangkan ibu-ibu kalau latihan adalah berapa hari, berhari-hari latihan, sampai bapak itu tak minum kopi demi untuk acara hari itu. Maka kalau ibu ada poning-poning kepala, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat. Mai kami kata kau disambut dengan karpet, Masya Allah, luar biasa. Saya harapkan panitia selesai acara jangan lupa balikkan karpet. Sesudah itu pula kami tidak duduk saja di atas karpet, duduk di atas permadani, bersalutkan. Aku baliklah kain penutup, rupanya tilam. Itu pun jangan lupa, beko malam orang tidur tidak ada tilam. Ini semua perlu disampaikan supaya jangan sampai selesai acara yang ditinggalkan yang kenangan tak baik. Hebat tausiah tablik akbar Ustadz Somad waktu di Rokan sampai Koto, luar biasa. Apanya yang luar? Tilam masih di luar. Saya tak ingin meninggalkan kenangan yang tak baik, tapi insya Allah hebat waktu tablik akbar Ustadz Somad ke Rokan sampai Koto, mantap luar biasa. Apanya yang mantap? Berubah jamaah sholat subuh meningkat daripada yang biasanya. Amin. Ini yang kita inginkan. Setelah pengajian ada perubahan, maka dibuatlah balehonya besar-besar di belakang bahwa ini acaranya Isra Mi'raj. Apa acara awak? Isra Mi'raj. Ibu-ibu tolong minggir sedikit ke kanan, karena ibu-ibu yang duduk di bawah tenda itu tak dapat menengok.
Mereka sudah duduk dari jam 10 pagi tadi. Jam 9? Waduh, yang duduk jam 9. Acara jam 3. Rupanya salah jadwal. Masya Allah, tabarakallah. Saya ke Rokan Ampek Koto ini tidak merasa sebagai tamu, tapi saya merasa sebagai keluarga yang pulang ke kampung halaman. Kata jamaah dalam hati, Ustaz kosok akrab. Sebab abang saya dan adik saya ada di sini. Abang saya Ustadz Nixon Hussein, kenal? Adik saya Ustadz Azril Yusri, kenal? Bang Nixon 10 tahun di atas saya, Ustadz Azril 20 tahun di bawah saya. Walaupun banyak yang tak percaya, karena mereka sudah bolak-balik saya katakan umur saya 45, mereka tetap mengatakan masih 25. Jadi abang dan adik ada di Rokan Ampat Koto. Balik dari Mesir tahun 2008, 14 tahun yang lalu. Begitu sampai di depan rumah sakit di Jalan Soekarno-Hatta, masuk telepon berbunyi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Nixon ini Adinda. Iya bang, abang sekarang diangkat menjadi ketua jurusan kelas internasional. Mantap tuh bang. Kami mencari dosen hadis yang bisa mengajar pakai bahasa Arab. Bisa Adinda datang? Kalau bisa abang angkat jadi dosen sekarang. Bang Nixon lah yang membawa ambo ke UIN menjadi dosen kelas internasional, mengajar pakai bahasa Arab. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Jadi dalam perjalanan hidup saya, orang-orang Rokan Ampek Koto ini adalah orang baik. Jadi kalau ada orang Rokan Ampek Koto yang tak baik, elok menyelam dalam sungai Rokan, jangan timbul-timbul, karena dia hanya merusak nama baik. Generasi abang kami baik, adik kami pun baik. Ustadz Azril pulang membangun pondok pesantren, dibawanya nama Al-Azhar, lalu kemudian dibangunnya pesantren namanya Darul Azhar. Darul artinya rumah, Al-Azhar, rumah Al-Azhar ada di Rokan Ampek Koto. Maka tidak perlu khawatir bahwa akan ada terus silih berganti anak-anak Rokan Ampek Koto belajar Al-Azhar Kairo, tamat pondok pesantren, pulang membangun jadi dosen buat pesantren, dan nanti akan berlanjut terus bolak-balik. Meninggal satu patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000, maka Rokan Ampek Koto akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen pertemuan kita adalah Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran dari Isra Mi'raj? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengok ada orang yang memanen tumbuh, dipanen tumbuh. Biasanya kalau sawit dipanen berapa minggu lagi baru dipanen bisa tumbuh lagi. Ustadz salah tanya Ustadz nanya sawit di Rokan Ampek Koto. Ini hari kebangkitan nasional, hari Rabu hari membangkit kota. Dipotong hari ini, besok baru bisa potong lagi. Kalau sawit 10 hari, sebulan panen 3 kali. Kalau durian paling banyak setahun 2 kali, 3 kali. Tapi ini tanamannya lain, dipotong tumbuh, dipanen tumbuh. Nabi bertanya kepada Jibril, wahai malaikat Jibril, ya, apa ini tanaman yang dipotong tumbuh, dipotong tumbuh, dipotong tumbuh? Kata malaikat Jibril,
itulah dia orang yang bersedekah untuk agama Allah. Maka nanti ketika dia mati tidak putus sampai hari kiamat, sampai hisab, sampai ke surga, dia akan melihat bukti amal kebaikannya. Maka pelajaran dari Isra Mi'raj adalah bersedekah tidak putus. Siapa yang punya kebun kelapa sejauh mata memandang meninggal dunia, putus. Siapa yang punya kebun karet tak habis 7 turunan. Saya ini Pak Ustadz keturunan orang kaya dari Rokan 4 Koto. Datuk-datuk kami punya harta 7 keturunan tak habis. Kau kenapa susah? Aku keturunan ke-8. Saya nih Pak Ustadz anak orang kaya, kebun sawit sejauh mata memandang, tapi begitu meninggal dunia putus. Yang tak putus cuman satu, yang tak putus adalah somat pula. Yang tak putus tuh sedekah. Mana sedekah yang tak putus? Orang tua dari Pak Rosyidi Hussein, adik kandung dari Ustadz Nixon Hussein, setelah jadi Ustadz namanya berubah menjadi Nur Hadi Hussein. Lalu kemudian menyekolahkan anak sampai ke Mesir, mengalir pahalanya. Berapa anak-anak yang belajar di UIN Suska Pekanbaru, mengaji, baca Quran, tafsir, hadis, masjid-masjid yang isi ceramahnya, orang tua mendapat limpahan pahala. Balik lagi orang Rokan 4 Koto, Ustadz Azril Yusri, ikhlas orang tua membelikan tiket pesawat, terbang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Kairo. 4 tahun belajar di Kairo, makan, pakai, tempat tinggal, sewa rumah, kembali. Ikhlas orang tua, tak putus sampai hari kiamat. Anak-anak mengisi pengajian, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, malam tahun baru 1 Muharram, pengajian wirid Yasin ibu-ibu, tahtim tahlil, mengalir pahala tak putus. Jadi kalau mau tak putus, sedekah dalam bentuk mengirimkan anak, dalam bentuk membangun masjid, dalam bentuk menyekolahkan sekolah agama. Sekarang banyak orang takut menyekolahkan anak sekolah agama. Anak kau di mana? SE, sarjana ekonomi. Anak kau di mana? SH, sarjana hukum. Anak kau di mana? Sarjana apoteker. Anak kau di mana? SAG. Nanti mau makan apa? Orang yang takut menyekolahkan anak sekolah agama, takut tak makan, ini berarti otaknya dekat dengan usus. Di situ otaknya, di situ ususnya. Binatang pun jauh. Kepala kambing otaknya di kepala, ususnya di perut, lambung. Tapi ada satu binatang, di situ otaknya, di situ lambungnya. Maka orang yang selalu makan, takut makan, kalau nanti tamat sekolah makan apa? Sesungguhnya orang ini adalah manusia berotak udang. Ustadz berceramah janganlah keras-keras. Saya tak keras. Sound sistemnya bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Nixon sekolah agama makan sampai sekarang. Abdul Somad sekolah agama makan sampai sekarang. Saya kurus ini bukan karena tak makan. Kau jangan sekolah agama, nanti kau kurus macam Ustadz Somad. Ustadz Azril Yusri sekolah agama makan sampai sekarang. Tapi bukan berarti bapak ibu yang tidak sekolah agama tidak menolong agama. Bapak-bapak Babin Kamtipmas, bapak Babinsa, mereka pakai baju tentara, baju polisi. Sesungguhnya mereka juga bisa menolong agama dengan seragam dan jabatan mereka. Betul? Coba kalau yang azan itu orang yang tak pakai seragam. Hayya 'alas shalah. Jamaah pun menyambut dari rumah lesu letoy loyo. La haula wala quwwata. Coba kalau yang azan Babinsa. Hayya 'alas shalah. Kata jamaah dari rumah, siap.
Bapak Babinsa, Bapak Kamtipta, Babin Kamtipmas, kalian baju polisi, baju tentara. Kalau sholat kalian disuruh langgar dan musola, kami yang tak berseragam nih bangga, Pak. Betul, Bu? Apa kata ibu kepada anaknya? Nak, tengok, polisi sholat, tentara sholat. Ayah kau baru jadi RT dah tak sembahyang. Maaf, Pak RT Jansen. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Camat, Datuk Nenek Mama, Datuk Lembaga Kerapatan Adat, Datuk Bandaro, semuanya mohon maaf kalau ada cakap saya ini menyinggung perasaan, jangan tersinggung, karena di beberapa tempat pengajian ada yang tersinggung balik mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita, tolonglah agama Allah. Jadi polisi bisa tak menolong agama Allah? Bisa. Saya diajak meresmikan masjid di Jambi. Ustaz Somad, ayo kita meresmikan masjid. Siap. Dari kota Jambi naik mobil, lewat pohon kayu, lewat hutan, lewat sawit, lewat tak sampai-sampai. Mata terpejam, buka mata, belum juga sampai. Begitu sampai, musola kecil. La ilaha illallah. Apalah musola kecil ini? Pas saya tanya, apa kelebihan musola ini? Musola kecil ini dibangun oleh Kapolsek. Paling tinggi Kapolri, di bawah Kapolri Kapolda, di bawah Kapolda Kapolres, di bawah Kapolres Kapolsek. Ternyata dia bangun masjid. Setiap orang urusan kemari tak tahu mau sholat di mana, Pak Ustadz. Lalu saya dengan anggota saya iuran, akhirnya jadi masjid. Kita tak heran kalau polisi bangun masjid. Kenapa? Dia mudah mengumpulkan duit. Jadi masjid. Oh, diri masjid. Saya meresmikannya. Emang saya selalu bagian meresmikan aja. Masalah membangun orang lain. Berikut ini peresmian masjid yang akan ditandatangani oleh Abdul Somad. Berikut ini peresmian pondok pesantren, pemencetan tombol. Layar tak terbuka, tersangkut. Berikut ini pengguntingan pita, warung toko busana muslimah. Saya selalu dipanggil untuk acara seremonial. Saya khawatir nanti pas dipanggil malaikat untuk masuk surga. Berikut ini masuk surga. Kepada Abdul Somad hanya seremonial saja. Doakan Bapak Ibu supaya saya masuk surga tak keluar lagi, coba. Amin. Ibu macam-macam tak yakin aku masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi waktu Isra Mi'raj itu Nabi melihat bahwa ada tanaman yang dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi. Begitulah hebatnya orang-orang yang bersedekah. Suatu ketika jamaah di Pekanbaru mengajak saya menengok emaknya sakit di rumah sakit umum Arifin Ahmad. Sampai ke atas kami pun berjumpa omak-omak yang sudah tua, tak bisa lagi disuntik karena kulitnya sudah lembut macam tisu. Jarum suntik tak bisa masuk karena takut kulitnya luka. Umur 95 tahun. Rupanya kalau udah 95 tahun, kulit kita tuh halus macam tisu. Jadi ibu-ibu yang kulitnya kasar, sabar. Nanti halus sendiri. Kalau bapak selalu bertanya, mama, kulitmu kok kasar? Tunggu aja bang, 95 tahun lagi. Anaknya dia tak ingat. Anaknya dia tak ingat. Cucunya dia lupa. Datang anaknya dia bertanya, kau siapa? Aku anak emak. Oh kau. Tapi begitu emaknya mengatakan, iko Ustadz Somad mak, iko Ustadz mak, langsung dia berbisik ke telinga anaknya, kasih duit sedekah. Saya tanya sama anaknya,
Kenapa omak 95 tahun terbaring di rumah sakit ICU yang lupa anak cucu tapi ingat sedekah? Karena omakku iko dari muda bersedekah ke guru karena dia ikut tarekat Naqsabandiyah. Rupanya kalau bersedekah dari muda sampai tua, sampai rumah sakit, sampai 95 tahun, sampai di ICU pun tetap ingat bersedekah. Apa yang kita lakukan sejak muda, apa yang kita biasakan sehari-hari, itulah yang akan datang nanti waktu kita tua. Begitu juga dengan orang yang biasa TikTok. Maka nanti di rumah sakit datang Ustadz menjenguk, ibu sehat bu. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Maka ibu-ibu yang membiasakan diri pakai rebana itu lanjutkan terus bu. Nanti kalau anaknya bertanya, mama, kalau saya manggil orang tua tidak mama, oma. Anak sekarang manggil mama. Tahu tak usah manggil mama, awak makan sambal belacan. Panggil mak aja lah. Ibu yang biasa main rebana bagus. Jadi kalau nanti anak bertanya, "Ma, ini namanya apa?" Ini namanya rebana. Kenapa disebut rebana? Entah. Karena di awal ragunya selalu pakai Rabbana. Rabbana sholli ala man yahu marhaba. Rabbana sholli ala man yahu marhaba. Rabbana itulah jadi rebana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustadz Mirokan sampai koto ini tidak rasa ceramah? Tak macam di TV itu. Oh, di TV itu saya mesti jaga image. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku sedang balik ke kampung halaman. Aku sedang bercerita dengan anak kemanakan. Aku sedang bercerita dengan datuk nenek mama. Maka hari ini adalah hari silaturahim. Hari ini adalah hari mempanjang umur. Hari ini adalah hari mempermurah rezeki. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Kenapa Ustaz buat Mirokan sampai koto ini tausiahnya sedang panas? Karena nanti malam kami di ujung batu. Tadi pagi di Lubuk Bendahara, siang agak matahari condong sedikit menjelang asar di Rokan Ampat Koto. Nanti malam kita akan jumpa di ujung batu. Setelah itu barulah saya pulang ke Pekanbaru. Adapun bapak yang kepanasan, sakit kepala, berkunang-kunang, jangan ragu, jangan khawatir, ambulan siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menolong agama Allah, maka insya Allah ditolongnya pula kehidupan kita. Saya bukan mendadak tiba-tiba jadi ustadz dadakan, tidak. Tapi memang direncanakan oleh datuk-datuk saya dulu. Nama datuk saya itu Nuruddin, ayah omak saya. Kata dia, cucuku yang satu nih jangan kau sekolahkan umum. Nanti dia sekolah agama. Nanti dia sekolah ibtidaiyah. Habis itu dia sanawiyah. Habis itu dia kuliah. Habis itu dia sekolah menolong agama Allah. Aku tinggalkan pokok kelapa 2 hektar. Kalau aku mati, pokok kelapa itulah untuk biaya sekolah dia. Aku wakafkan untuk dia. Begitu datuk saya itu meninggal, pokok kelapa itu pun ikut mati. Lalu dari mana Ustadz bisa sekolah ke Mesir? Tamat dari Mesir ke Maroko, tamat Maroko ke Sudan, pulang. Saya bukan orang pintar, karena orang pintar itu dukun. Saya bukan orang tercerdas, saya biasa-biasa saja. Lama saya merenung, saya bisa S1 ke Mesir, S2 ke Maroko, S3 ke Sudan, profesor dari Brunei Darussalam,
Itu semua karena niat datuk-datuk awak dulu. Begitu disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Siapa yang memuliakan ulama, anak cucunya nanti pasti ada yang jadi ulama. Siapa yang menolong agama Allah, anak cucunya pasti ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuliah saya S1 Al-Azhar 4 tahun di Mesir gratis. Berangkat pulang ditanggung Al-Azhar. Masuk S2 di Maroko 2 tahun di Maroko gratis, ditanggung oleh AMCI, singkatan dari Agence Marocaine Coopération Internationale. Masuk saya ke Sudan, tak tahu duit itu tak datang dari mana, tak pernah ikut ujian, tak pernah minta bawa proposal, tak pernah saya minta bantuan, tapi kuliah saya selesai. Allah menolong. Maka jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama, tapi jangan paksa anak sekolah agama. Ustadz, bagaimana caranya ke Mesir? Yang mau ke Mesir bapak atau anak bapak? Saya Pak Ustadz, bapak aja ke Mesir, anak bapak jangan. Kalau anak tak mau ke Mesir, jangan kirim ke Mesir. Karena kalau dipaksa juga kirim ke Mesir, dia balik tidak jadi Musa tapi jadi Fir'aun. Anak saya tak mau kuliah Pak Ustadz, tolong nasihati Pak Ustadz. Macam mana aku mau menasihati anakmu yang mau kuliah? Anakku pun masih SD. Tolonglah Pak Ustadz, mungkin cakap Ustadz dia dengar. Oke, besok aku habis khutbah Jumat di Masjid Namirah, kita jumpa bawa anaknya. Di mana kita jumpa Pak Ustadz? Di Istri Patamu. Hah? Di mana? Rumah makan. Ada rumah makan di samping Namirah dulu, namanya rumah makan Bini Patamu. Duduk kami situ, datang dia bawa anaknya. Ini anak bapak? Iya. Kau saya beri 2 pilihan, mau berbini atau mau kuliah. Kalau berbini, tunjukkan mana perempuannya, kita pinang dengan bismillah. Kalau mau kuliah, sebutkan jurusan apa, nanti kita ke sana. Mau berbini apa kuliah? Mau berbini apa kuliah? Mau kuliah Pak Ustadz. Bapak bilang anak bapak tak mau kuliah, ini buktinya mau dia kuliah. Itulah Pak Ustadz, sama saya tak mau dia ngomong. Rupanya komunikasinya. Akhirnya dia mau kuliah. Mau kuliah jurusan apa? Mau ke Mesir, saya antarkan. Mau ke Malaysia, pergi kita sama. Saya mau jurusan teknik aja Pak Ustadz. Mau dia. Kalau mau kuliah, silakan kuliah. Kalau mau nikah, silakan nikah. Kalau mau nikah sambil kuliah pun tak apa-apa. Kalau orang tua mampu. Kalau orang tua belum mampu, boleh juga bersama, subsidi silang. Cari anak gadis yang orang tuanya kaya, bapaknya hampir sakaratul maut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kalau kita membahas Isra Mi'raj, tak bisa dibahas dalam 1 jam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik di Sidratul Muntaha, turun ke bawah dalam 60 menit tak bisa. Kalau ada ustadz yang bisa ceramah Isra Mi'raj 60 menit, bahasa Arabnya mustahilun. Makanya nanti dimanapun acara Isra Mi'raj tetap datang. Acara Isra Mi'raj Ustadz Abdul Somad datang. Acara Isra Mi'raj di Surau datang. Acara Isra Mi'raj di Ujung Batu datang. Karena cerita kisahnya ambil sana, ambil sana, ambil sana. Kalau ibu-ibu kebetulan pakai rebana, pakai lagunya yang bagus-bagus. Kalau kebetulan yang datang bupati, pakai selamat datang wahai bupati. Lalu back vokal di belakang itu mesti bagus juga. Kadang rebana ini tak betul di belakang, penyanyinya sudah bagus. Bismillah tawassalna billah. Datang pula yang belakang. La 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 la. La la itu kan artinya tidak.
Bismillah tawassalna billah. Dengan nama Allah kami bertawassul kepada Allah. Yang besar yang kita bangun akan tinggal. Uang yang kita simpan di bank akan tinggal. Kalau ada di antara ibu-ibu yang punya tabungan sebanyak, inilah tak enaknya Ustaz Somad nih kalau ceramah. Pas giliran mati pasti ibu-ibu. Oke, kalau gitu bapak nih yang mati. Saya sekedar mancing aja Bu. Saya sekedar mancing aja Pak. Tengoklah Pak. Begitu saya bilang tadi bapak yang mati, senyum mereka semua. Bapak nih sawitnya banyak, gotahnya banyak, duitnya banyak. Meninggal, duitnya 2 miliar. Maka ibu dapat gonogi. Apa arti gonogi nih? Kau begono, aku begini. Sejak mulai nikah tahun 1990 sampai mati tahun 2023, maka duit tadi dibagi 2. Dapat 2 miliar, ibu dapat 1 miliar, almarhum 1 miliar. Dari 1 miliar bapak tadi, ibu dapat lagi harta warisan 1/8. Jadi kalau 1 miliar 1/8-nya berapa? Mereka memang pura-pura lupa Pak, tapi di dalamnya 125 lah bodoh. Maka mereka bulat memegang duit 1 miliar 125 juta. Yang 875 dibagikan kepada ahli waris. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kalau sudah di tangan duit 1 miliar 125 juta, tahu sendirilah Pak. Sementara kita masuk ke liang lahat, mereka memang menangis di tepi kubur. Menangis mereka. Abang, mengapa begitu cepat kau tinggalkan aku? Ustadz yang mau membacakan doa talqin di samping itu haru. Ibu jangan masuk Bu, ibu jangan masuk. Aku mau masuk ke dalam. Tak ada gunanya hidup di dunia ini. Saya kalau ada perempuan menangis di tepi kubur, saya tidak pernah menahan. Saya diam aja. Saya mau menengok, betul tak dia mau masuk? Tidak ada, itu hanya sandiwara semata guys. Meninggal engkau di dalam, mobilmu dibawa balik ke rumah, selimut meludru yang mahal dibawa balik ke rumah, kau tinggal digulung macam dodol Garut. Wajahmu dibuka, tali pucungmu dibuka, hidungmu ditempelkan ke tanah. Habis itu anak lajang mengambil kawan-kawannya, menimbun pakai skop dan cangkul. Setelah itu mereka injak makam biar padat. Habis itu mereka pun pulang ke rumah. Malam-malam mereka menonton sinetron, main game online, menengok handphone. Tinggallah kau sendiri di liang lahat. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Yang tinggal adalah amal soleh. Somad juga lagi. Ustaz giliran mati kami, bapak tadi kan enggak. Meninggal ibu, tak tahu dia cara baca doa kepada anak dari almarhumah supaya maju menjadi imam sholat jenazah. Maju dia, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dijaharkannya dua sholat jenazah. Habis itu ruku pula dia, Allahu Akbar. Tanya orang, kenapa kau ruku? Banyak betul dosa mak ini. Tak pandai dia membaca Yasin, dibukanya handphone, dicarinya MP3 Yasin. MP3 Yasin. Habis itu bilang ya, mohon maaf mak, aku tak pandai baca, kau dengarlah sendiri. Tak pandai dia membisikkan talqin, padahal kita mau mati nanti anak kita yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Saya azankan anak saya kemarin telinga sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang saya inginkan dari anak ini?
supaya nanti waktu saya mati sakaratul maut, dialah yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, waktu dulu kau azan, aku azankan engkau nak, saat nanti aku mau mati, kaulah yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Tapi kalau dia tidak dididik agama, dibisikkannya ke telinga ibu, mana surat tanah, dibisikkannya nanti ke telinga bapak, ya mana STNK BPKB. Saat kita mati dia tak menyebut Allah, dan saat dia mati pun tak bisa mengingat Allah. Bolak-balik dibisikkan la ilaha illallah, menggeleng dia karena tak pernah berzikir, karena tak pernah ikut suluk, karena tak pernah berdekat dengan mursyid-mursyidin tarekat Naqsabandiyah. Tapi kalau dia ikut suluk 10 hari, 40 hari tak putus Allah 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 Allah. Itu maka 10 hari bersuluk, seminim-minim bersuluk 10 hari. Supaya apa? Menanamkan kalimah Allah ismu zat dalam jantung. Allah 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 Allah. Banyak orang sekarang mulutnya menyebut subhanallah subhanallah subhanallah, tapi hatinya ingat gaji 13. Banyak menyebut la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, tapi hatinya lalai daripada Allah. Yang sudah bersuluk alhamdulillah, yang belum bersuluk segeralah bersuluk. Yang sudah ku kasih tahu tak juga bersuluk, mudah-mudahan tak mati malam ini. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mulai tadi jam 2:30, sekarang 3:30, pas 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.